Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singit Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita jumpa di mata kuliah dasar akuntansi pertemuan yang ketiga. Kita masih membahas akuntansi perusahaan jasa. Kali ini kita bahas ayat jurnal penyesuaian. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Ayat jurnal penyesuaian atau sering disebut dengan Adjusting Journal Entry atau disingkat dengan AJP. Ini dibuat dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo perkiraan ke dalam saldo yang sebenarnya. AJP ini dibuat karena ada transaksi yang belum dicatat atau transaksi sudah dicatat tapi saldo perkiraan belum benar. Macam-macam ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry. Yang pertama adalah biaya dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap, kerugian piutang, dan biaya pemakaian perlengkapan. Kita bahas satu persatu. Biaya dibayar di muka. Misalnya, tanggal 1 September 2020 membayar premi asuransi Rp1.200.000 untuk 1 tahun. Kita lihat bagannya ada di sini. Tanggal 1 September 2020, di sini membayar premi asuransi untuk 1 tahun. Berarti asuransi tadi berakhir tanggal 1 September tahun berikutnya, yaitu 1 September tahun 2021. Nah, adjustment atau AJP dibuat pada tanggal 31 Desember 2020 yang sudah terjadi. Artinya, kita sudah merasakan manfaatnya, berarti ini merupakan biaya asuransi. Yang belum kita rasakan itu dari tanggal 31 Desember tahun 2020 sampai jatuh tempo atau asuransi berakhir tanggal 1 September 2021. Ini merupakan piutang atau asuransi dibayar di muka. Kita sudah bayar, tapi kita belum merasakan atau mendapatkan manfaatnya. Sekarang berapa nilainya? Biaya asuransi ini terjadi dari tanggal 1 September sampai 31 Desember tahun 2020. Berarti kita tinggal kurangkan 2020 dikurang 2020, 0. Ya. Sekarang bulannya, Desember dikurang ke September, 12 dikurang 9, berarti 3. Nah, di sini 31 untuk tanggalnya ya, dikurangi 1, ini sama dengan 30, jadi dianggap 1 bulan. Kalau tadi pengurang atau jarak dari bulan antara 9 sampai 12 ada 3 bulan, berarti ditambah dengan 1, maka di sini ada 4. Per 12, kenapa? Untuk 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi 4 per 12 kali Rp1.200.000, jadi Rp400.000. Nah, berapakah asuransi dibayar di muka? Jarak dari 31 Desember sampai 1 September ini ada 8 bulan, jadi ini bisa dianggap 1 Januari 2021, berarti bulannya September dikurangi 1 ya, 9 dikurangi 1 sama dengan 8 per 12, dari sini sampai sini ya, kali Rp1.200.000, jadi sama dengan Rp800.000. Ini adalah saldo yang benar. Oke. Sekarang, untuk pencatatan AJP-nya bagaimana?
Ini tergantung dari pada saat kita mengeluarkan uang kas untuk apa. Yang pertama dicatat sebagai perspot biaya atau pendekatan neraca. Ini namanya pendekatan neraca. Kenapa? Karena di sini perspot biaya atau asuransi dibayar di muka ini merupakan piutang. Piutang ini ada di dalam akun neraca. Jadi apabila dicatat sebagai perspot biaya, maka kita keluarkan uang kas. Kembali saya ingatkan, taruh dulu kasnya ada di sebelah mana. Kalau kita keluarkan kas, berarti kas taruh di sebelah kredit. Oke, kas ini untuk apa? Untuk membayar asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000, berarti dari sini sampai sini. Oke, jadi asuransi dibayar di muka pada kas. Apabila ini yang kita lakukan, maka pada tanggal 31 Desember 2020 kita buat AJP. Kita lihat, kita sudah catat asuransi dibayar di muka. Yang belum dicatat, ini sudah dicatat ya, yang belum dicatat adalah biaya asuransi. Biaya bertambah di sebelah mana? Di sebelah debit. Maka di sini AJP-nya munculkan yang belum dicatat, yaitu biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar yang sebenarnya yang belum dicatat tadi, yaitu Rp400.000. Kreditnya adalah Rp400.000 juga. Jadi AJP-nya biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka Rp400.000. Selanjutnya, ini soalnya masih sama. Ini juga bagannya berarti sama. Yang kedua, ini apabila dicatat sebagai biaya. Karena biaya masuk ke dalam akun rugi laba, maka dinamakan pendapatan rugi laba. Pada tanggal 1 September, kita buat jurnal. Kalau kita menggunakan pendekatan biaya, berarti kita keluarkan uang kas di sebelah kredit. Untuk apa? Untuk membayar biaya asuransi. Maka debitnya adalah biaya asuransi Rp1.200.000. Maka pada tanggal 31 Desember 2020 kita buat AJP yang belum kita catat apa. Kalau tadi kita sudah catat biaya asuransi, ini ya, berarti yang belum dicatat adalah temennya, asuransi dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar ini yang sesungguhnya yang belum dicatat, Rp800.000. Jadi AJP-nya asuransi dibayar di muka pada biaya asuransi. Dengan kata lain, asuransi dibayar di muka akan mengurangi biaya asuransi sebesar Rp800.000. Jadi, apabila kita posting ke buku besar, nanti akan nampak saldo yang sebenarnya. Biaya asuransi yang tadinya 1.200.000 sudah terlanjur kita tulis 1.200.000, di sini akan dikurangkan karena di sebelah kredit berarti dikurang ya Rp800.000. Jadi akan terdapat saldo biaya asuransi Rp400.000. Nah, sekarang asuransi dibayar di muka yang tadinya di tanggal 1 September 2020 belum ada, belum kita catat, maka tanggal 31 Desember 2020 kita catat karena belum dicatat ya, kita catat asuransi dibayar di muka Rp800.000. Jadi kalau diposting yang tadinya tidak ada menjadi ada. Pas dengan di sini ya. Oke, next. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Misalnya tanggal 30 Juni 2020 menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun Rp2.400.000. Ini adalah bagannya. Tanggal 30 Juni 2020 kita menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun. Berarti dari tanggal 30 Juni 2020, sewa tadi akan berakhir 2 tahun kemudian, yaitu tanggal 30 Juni tahun 2022. Nah, sekarang
yang sudah terjadi artinya kita sudah memberikan manfaatnya. Inilah yang diakui sebagai pendapatan sewa. Nah, yang belum diakui, yang belum kita berikan manfaatnya, ini masih merupakan hutang sewa atau sewa diterima di muka. Oke, sekarang kita hitung. Dari tanggal 30 Juni 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020 saat AJP dibuat, di sini berarti ada berapa bulan? 2020 dikurangi 2020 habis ya. 12 dikurangi 6 itu ada 6. 31 dikurangi 30 habis. Berarti ini karena satu ini dianggap 0 ya. Jadi tidak berarti di sini berarti kita anggap 12 dikurangi 6 saja. Jadi 6 per 24. Kenapa? Untuk 2 tahun. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Jadi 6 per 12, 6 per 24, maaf ya, di sini 2 tahun ya, 6 dari sini per 24, dikalikan dengan 2.400.000 rupiah, jadi ada 600.000 rupiah. Selanjutnya, berapa sewa diterima di muka, berarti dari tanggal 31 Desember 2020 sampai tanggal 30 Juni 2022. Berarti ada 18 hari, 18 bulan per 24. Ini masih salah, belum di, oke saya benerin ya. Ini 24 ya, 18 per 24. Oke, kali berapa? Kali 2.400.000. Jadi ada 1.800.000 rupiah. Ya. Selanjutnya, apabila pada tanggal 30 Juni 2020 kita buat jurnal umum dengan mencatat sebagai utang pendapatan. Utang pendapatan berarti ini yang ditulis ya, sewa diterima di muka atau utang pendapatan. Ini merupakan pendekatan neraca. Kenapa? Karena utang ini merupakan bagian dari akun neraca. Tanggal 30 Juni 2020, kita jurnal kas pada sewa diterima di muka 2.400.000 rupiah dari sini sampai sini. Kita sudah terlanjur mencatat sewa diterima di muka, tapi kita belum mencatat pendapatan sewa. Berarti kita buat AJP tanggal 31 Desember 2020 yang belum dicatat adalah pendapatan sewa. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, berarti kreditkan pendapatan sewa sebesar Rp600.000 untuk mengurangi sewa diterima di muka yang tadinya Rp2.400.000, debitkan sebesar Rp600.000. Jadi kalau kita posting ke buku besar, pendapatan sewa yang tadinya tidak ada, kita munculkan di sini di AJP. Nah, sewa diterima di muka yang tadinya sudah terlanjur dicatat sebesar 2.400.000 akan dikurangi atau ini kredit ya, dikurangi atau debit 600, berarti tinggal berapa? Tinggal Rp1.800.000. Berarti ini sudah menunjukkan saldo yang benar. Selanjutnya dengan kasus yang sama, tapi penyelesaiannya beda. Ini jika dicatat sebagai pendapatan berarti yang kita catat pada tanggal 30 Juni 2020 kita anggap sebagai pendapatan sewa. Makanya di sini disebut pendekatan rugi laba. Jurnal tanggal 30 Juni 2020 adalah kita terima uang kas dari pendapatan sewa Rp2.400.000. Jadi yang sudah kita catat adalah pendapatan sewa. Nah, yang belum dicatat adalah sewa diterima di muka hingga tanggal 31 Desember 2020 kita buat AJP ya.
munculkan yang belum dicatat. Jadi sewa diterima di muka, ini akan mengurangi pendapatan sewa sebesar Rp1.800.000. Sehingga apabila kita posting ke buku besar, maka pendapatan sewa yang tadinya Rp2.400.000 di sebelah kredit, kita debitkan Rp1.800.000. Jadi saldonya akan menjadi Rp600.000. Selanjutnya, sewa diterima di muka yang tadinya pada tanggal 30 Juni 2020 belum ada, ini pada tanggal 31 Desember kita sesuaikan, kita munculkan sewa diterima di muka diakui sebesar Rp1.800.000. Jadi ini sudah menunjukkan saldo yang benar. Oke, selanjutnya biaya yang masih harus dibayar. Contohnya, gaji yang masih harus dibayar ada Rp300.000. Jadi ceritanya seperti ini. Misalkan 22 Agustus tahun 2020 ini kita mulai hitung gaji, jadi gaji dihitung dari tanggal 22 pada 1 bulan, ya, sampai tanggal 23 bulan berikutnya. Berarti di sini kita mulai, ya, tanggal 22, di sini kita mulai hitung, berakhir tanggal di sini tanggal 23 bulan. Ini sebenarnya tanggal 22 selesai, ya, di sini 1 bulan. Tapi di sini kita mulai untuk perhitungan ke sana lagi, berarti mulai dari sini. Oke. Jadi sekarang di sini sengaja saya pakai N, atau kalau bingung di sini kita hitung start lagi. Ini. Jadi perhitungan berikutnya. Oke. Nah, di sini selesainya kan tanggal berapa? Selesai N-nya di sini tanggal 22 bulan 8. Ini misalnya seperti contoh 2020. Oke, kita perbaiki. Nah, seperti ini, ya. Ini startnya tanggal 23. Seperti ini. Mungkin kurang pendek, ya. Ini artinya pembayaran, ya. Di sini. Oke, anggap saja seperti ini karena 1 hari itu tidak berarti, ya. Jadi artinya di sini untuk 1 hari. Nah, ini satu lagi, ya. Finishnya di sini N. Ini N artinya untuk gaji terakhir. Jadi perhitungan gaji terakhir dari tanggal 22 ini sebenarnya mulainya berarti masuk ke 23. Nah, 23, ya, tanggal 23 sampai tanggal 22. Selanjutnya mulai lagi tanggal 23 September sampai tanggal, berarti sampai tanggal 22. Ini berakhir, ya. Misalnya seperti itu. Nah, perhatikan di sini ada gaji yang menggantung. Ini bulannya mendingan kalau ini dibuat bulan 12, ya. Kalau misalnya kita, nah ini tanggal ini, ya, 12, saya ganti tanggal 12. Kenapa? Ini untuk 1 tahun. Kalau 1 bulan itu bisa juga seperti ini. Oke, kita buat seperti ini bulan 12 2020, berarti dibayarnya ini tanggal 30 Desember 2020. Oke, ya. Sekarang kita hitung, saya ulangi tanggal 23 Desember kita mulai perhitungan gaji sampai tanggal 22, ini berarti bulan 11, ya. Ini bulan November, ya, tanggal 23 bulan November 2020 dihitung sampai tanggal 22 Desember 2020.
nanti gajian atau pembayaran tanggal 30 Desember tahun 2020 misalnya. Berarti di sini ini selesai ya, berarti gajian atau perhitungan gaji untuk pembayaran tanggal 30 Desember ini berarti perhitungan dari tanggal 23 November sampai 22 Desember selesai ya. Kemudian tanggal 23 Desember tahun 2020 di sini masih ada yang namanya gaji yang menggantung. Oke, saya samakan biar tidak terlalu banyak ya, tanggal 31 misalnya bayarnya ya. Tapi di sini kita buat AJP juga. Kenapa? Karena pada tanggal 31 Desember tahun 2020 di sini berarti perusahaan sudah harus menanggung biaya gaji. Kalau dari sini sampai sini dibayar tanggal 31 Desember, berarti kan sudah lunas. Nah, dari tanggal 23 Desember sampai 23 Desember sampai tanggal 31 Desember ada gaji yang masih harus dibayar, misalkan sebesar Rp300.000. Oke, nanti akan dibayarnya pada tanggal berapa? Berarti bulan depan. Berarti tanggal kalau di sini tanggal 31 Desember berarti akhir bulan ya. Berarti 31 Desember Januari tahun 2021. Oke. Nah, AJP dibuat di sini juga sama. Ini berarti biaya gaji pada gaji yang masih harus dibayar 300. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Contoh, masih harus diterima pendapatan bunga obligasi untuk 2 bulan. 1 bulannya ada Rp120.000. Kita lihat di bagian ini, misalkan di kasus ini, bunga obligasi dibayar setiap tanggal 1 November dan 1 Mei, atau dibalik juga sama ya, setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Nah, saat terakhir pembayaran bunga berarti karena AJP dibuat pada tanggal 31 Desember tahun 2020, maka di sini saat terakhir pembayaran bunga adalah tanggal 1 November. Dari 1 November sampai 31 Desember, seharusnya kita mendapatkan bunga. Tapi karena belum, maka pendapatan bunga yang seharusnya kita terima, ini masih menjadi piutang bunga atau bunga yang masih harus diterima. Nah, di sini penulisannya seperti ini untuk pencatatannya ya. Bunga yang masih harus dibayar itu kan piutang. Piutang bertambah di sebelah debit. Jadi ada piutang bunga atau bunga yang masih harus diterima ya bukan dibayar ya. Pada pendapatan bunga, ini ada piutang bunga dari mana? Dari pendapatan bunga sebesar 2 kali Rp120.000. Jadi sama dengan Rp240.000. Jadi debitnya Rp240.000, kreditnya Rp240.000. Selanjutnya penyusutan aktiva tetap. Penyusutan ini ada, ini karena mungkin aktiva tetap ini sudah berkurang umur ekonomisnya, artinya apabila digunakan di sini kan sudah berkurang lagi ya, sudah berkurang untuk manfaatnya. Contoh, kendaraan dengan harga perolehan 70 juta disusut sebesar 10% setahun per tahun ya. Di sini penyusutannya 10% dikalikan dengan 70 juta rupiah, jadi sama dengan 7 juta rupiah. Oke, bagaimana dengan AJP-nya? Tanggal 31 Desember kita buat AJP tahun 2020 ya. Penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. 7 juta di sini. Nah, penyusutan kendaraan ini nanti akan masuk ke rekening laba rugi. Jadi ke akun
laporan rugi laba ya di sini sebagai biaya. Ini penyusutan kendaraan, makanya di sini di sebelah debit. Untuk AJP-nya di sini di sebelah debit. Nah, akumulasi penyusutan kendaraan ini nanti akan masuk ke akun neraca. Jadi akun yang ada di dalam neraca di sini ya, makanya book value atau nilai buku yang ada di neraca ini akan muncul kendaraan di sebelah debit sebesar harga perolehannya 70 juta. Oke, akumulasi penyusutannya di sebelah kredit 7 juta, berarti book value atau nilai bukunya sebesar 70 juta, ya, dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi ada 63 juta rupiah, itulah book value atau nilai buku kendaraan. Tapi perhatikan ya pada saat Anda, misalnya ada sebuah soal ya, ada sebuah soal yang biasanya itu menjebak. Jadi misalnya gini, soalnya seperti ini, ya. Nanti yang ditanyakan adalah kendaraannya. Bagaimanakah saldo dari kendaraan? Perhatikan yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan saldo yang ada di saldo kendaraan itu tetap sebesar harga perolehan, seharusnya seperti itu ya. Yang beda adalah di sini penyusutan kendaraan ini yang berubah dan akumulasi penyusutan kendaraan. Kita lihat di adjustment-nya kan kendaraan itu tetap dicatat sebesar harga perolehannya, bukan sebesar book value-nya. Oke, next. Kerugian piutang, misalkan saldo piutang perusahaan 1 juta diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Jadi kerugian piutangnya sebesar 10%, ini kali berapa di sini tadi, tadi 1 juta, berarti di sini 1 juta. Nah, seperti ini. Jadi ada berapa? Ada 10%-nya berarti ada 100.000 rupiah. Ini 100.000 rupiah. Oke, saya besarkan lagi. Makanya di sini AJP-nya atau adjustment-nya kerugian piutang ini merupakan biaya, jadi masuk ke laporan rugi laba 100.000 rupiah. Nah, cadangan kerugian piutang ini merupakan akun neraca di sebelah kredit. Ini akan mengurangi piutang bersihnya. Jadi di sini AJP-nya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 100.000 rupiah. Oke. Next, kita lihat biaya pemakaian perlengkapan. Contoh, saldo perlengkapan awal tahun sebesar 1 juta. Ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapan tinggal 800.000 rupiah, kurang rupiah ya. Jadi pemakaiannya sebesar tadi saldonya 1 juta, kemudian setelah dihitung di akhir tahun ternyata tinggal 800.000 rupiah. Berarti pemakaiannya itu ada sebesar dikurangkan ya, 1 juta dikurangi 800.000 rupiah, jadi sama dengan 200.000 rupiah. Jadi AJP untuk tanggal 31 Desember 2020 di sini pemakaian perlengkapan pada perlengkapan 200.000 rupiah. Jadi kalau kita bayangkan di buku besarnya ya, perlengkapan akun perlengkapan ini yang tadinya 1 juta di sebelah debit kita kreditkan ya setelah diposting 200.000 rupiah, berarti tinggal 800.000 rupiah. Berarti ini sudah menunjukkan saldo yang sebenarnya. Oke, mari kita masuk ke Excel-nya. Kita masuk, saya share dulu. Ternyata lemot ya. Ini di Zoom-nya, saya pakai Zoom di sini, jadi agak lemot ya. Oke, saya harus bikin dulu.
Ini di Excel-nya, misalkan kita masih menggunakan contoh yang lama ya, Astia Dekorator. Ini adalah neraca saldo yang sudah kita buat kemarin di video sebelumnya ya. Di sini ada kas, piutang, peralatan, kendaraan, perlengkapan, utang, dan seterusnya. Nah, untuk membuat AJP, ini saya taruh di samping saja. Ini kenapa tidak bisa? Ini ya, AJP. AJP-nya kok bisa segini, seperti ini, kenapa? Sebenarnya gini, kalau untuk membuat AJP, ini mengacunya ke sini, kemana? Ke neraca saldo. Ya, selalu masuknya ke neraca saldo. Nah, kita lihat, apa saja yang harus kita sesuaikan. Berarti yang disesuaikan tadi adalah yang akun yang ada di neraca saldo yang termasuk di dalam 7 tadi. 7 dari apa namanya akun yang harus ada, yang harus disesuaikan ya. Misalkan kita lihat satu-satu, piutang usaha. Berarti untuk piutang usaha di sini ada misalnya piutang tidak tertagih, terlalu kecil ya. Oke, saya buat besar saja. Nah, mungkin kalau Anda kelihatannya, takutnya nanti di videonya blur gitu. Jadi mendingan saya buat seperti ini. Ini ada 14, itu kali ya konnya ya. Kalau 16 lebih bagus ya. Oke, 16 saja deh. Oke, saya buat 16. Nah, ini ya, piutang tidak tertagih, misalnya kita buat yang diketahui apa ya? Misalnya piutang tidak tertagih diperkirakan 10%, misalnya 10% dari piutang, dari saldo piutang. Nah, berarti di sini AJP-nya berarti kita taruh sini aja ya. Oke, berarti apa? Piutang berarti ini adalah piutang tidak tertagih atau bad debt. Ya, yang ini ya. Ini nanti apabila apa namanya kerugian piutang atau piutang tidak tertagih itu sama ya. Seandainya nanti ternyata tidak tertagih, berarti nanti kita bisa ambil cadangannya untuk penghapusan piutang ya. Ini piutang tidak tertagih, atau kalau kita lihat di apa namanya tadi kerugian piutang ya, kalau yang ada di PPT-nya ya. Ini misalnya ini piutang tidak tertagih atau kerugian piutang. Nah, ini biar kita samakan saja ya. Kerugian piutang pada di sini apa namanya cadangan kerugian piutang. Ini kenapa buat? Nah, seperti ini ya, sebesar berapa? Oke, kita buat seperti ini saja. Berapakah di sini? Berarti sama dengan 10% gini dikali dengan mana piutangnya, piutang usaha. Oke. Ini kebetulan piutang usahanya 0. Berarti di sini kita tidak usah bikin AJP. Ini hanya contoh saja ya. Jadi kerugian piutang ini ya, kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang ada 0 di sini karena memang di sini tidak ada. Berarti ini tidak usah kita buat ya untuk yang piutang usaha. Oke, biar gampang, yang kira-kira yang ada di akun ini yang harus dibuat apa namanya, dibuat adjustment seperti ini ya. Saya kasih tanda box. Nah, ini sudah karena di sini 0 berarti tidak usah. Kita hapus saja. Oke. Peralatan. Berarti di sini ada yang namanya penyusutan. Oke. Misalnya, kalau ini kan tadi sudah tidak usah ya, berarti kita taruh, kita hapus saja. Berarti di sini peralatan disusut, misalnya sebesar
10% misalnya. Berarti di sini jurnalnya adalah penyusutan peralatan ini ya, pada akumulasi penyusutan peralatan. Saya singkat saja, akumulasi penyusutan peralatan. Oke, sebesar berapa? Penyusutannya sebesar, misalkan tadi kan 10%. 10% dikali peralatannya mana? Ini 8 juta. Berarti ada 800.000 rupiah. Oke, di sini biar gampang, saya lebih suka pakai tanda titik untuk memisahkan. Jadi tiga ya. Setiap ribuan kasih titik ya untuk lebih teliti saja. Bentar, sangat semot. Kenapa tidak bisa? Kita ulangi. Nah, ini sudah ya. Numbering, terus, nah ini 1.100 ya. Klik. Nah, ini akan sudah dipisahkan 800.000 rupiah. Berarti kreditnya sama 800.000 rupiah. Ini kenapa bot mulut? Nah, seperti ini ya. Kemudian kendaraan. Kendaraan ini juga masuk di dalam yang harus disesuaikan. Kenapa? Ini kan nanti nilainya berkurang. Oke, berarti di sini ada kendaraan. Misalnya disusutnya sama 10%. Oke. Ini ya. Oke, ini saya blok saja ya. Ini tadi peralatan disusut ya. Oke. Ini berarti untuk yang kendaraan disusut. Kenapa? Saya pakai ini aja. Biar cepat. Nah, kendaraan disusut sebesar 10%-nya. Berarti AJP-nya, kita buat AJP. Di bawahnya AJP-nya berapa? Oke. Nah, ini ya. AJP-nya bagaimana? Berarti di sini biaya penyusutan kendaraan. Jadi sama dengan yang ini kan. Kita kopas saja. Cuman di sini diganti saja. Ini ya, penyusutan peralatan. Oke. Ini kita replace ini sekalian untuk praktek di Excel-nya. Nah, ini ada di sini ternyata larinya ya. Di sini tadi yang peralatan diganti dengan kendaraan kemudian. Tapi replace-nya adalah kendaraan, yang diganti apa? Di sini tadi peralatan. Ini yang lupa di blok dulu di apa namanya? Di blok dulu. Refresh all. Ini sudah ganti ya di sini ya. Nah, ini kalau Anda mau praktek Excel yang lebih gampang ya. Penyusutan kendaraan di sini penyusutan peralatan diganti. Oke, sebesar berapa? Sama dengan 10% dikali kendaraan ini ya 36 juta. Jadi ada 3.600.000 rupiah. Oke. Selanjutnya apalagi kita lihat di bawah dari kendaraan apa? Perlengkapan. Perlengkapan berarti ini juga termasuk di dalam 7 tadi. Misalnya perlengkapan yang tersisa. Nah, ini contohnya ya. Perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2020, misalnya ada 100.000 rupiah. Nih, misalnya ada 100.000 rupiah. Nah, bagaimanakah dengan AJP-nya? Kita buat AJP. Perlengkapan yang tersisa, berarti di sini ada pemakaian ya.
Ini pemakaian perlengkapan pada kita kurangkan apa yang kita kurangkan ini yang kita kreditkan adalah perlengkapan. Kalau tadinya ada berapa? Tadinya ada ini 265. Oke, saya belum buat ya. Nah, saya blok seperti ini aja. Tebelin ya. Pemakaian perlengkapan di sini sama dengan yang dipakai tadinya sebesar 265.000 dikurang dengan 100.000 yang ini ya. 100.000. Enter. Jadi ada 165.000 rupiah. Berarti di sini kreditnya sama. Oke, ini pemakaian perlengkapan. Sekarang apa lagi? Utang wesel, utang. Berarti ini utang wesel itu bisa juga berkaitan dengan bunga. Bisa juga ya. Kalau utang berarti ada bunga yang masih harus dibayar. Ya. Ini utang wesel. Jadi di sini utang wesel misalnya 27 juta, 27 juta ya. Di sini misalkan bunga yang masih harus dibayar. Oke, berarti utang ini ada bisa juga weselnya ini adalah berbunga, wesel berbunga. Jadi di sini ada bunga yang masih harus dibayar. Misalkan seperti itu kasusnya. Ini untuk yang utang wesel. Oke. Berarti di sini ada biaya yang masih harus dibayar untuk wesel tadi. Ya. Nah, seperti ini. Berarti kita buat AJP-nya. Bunga yang masih harus dibayar. Ini biayanya kurang ya. Biaya bunga. Bunga yang masih harus dibayar dari utang wesel. Misalkan kita langsung sudah dihitung aja deh ya. Karena nanti kalau di akuntansi menengah nanti akan ada perhitungan sendiri atau penjelasan sendiri mengenai wesel. Oke. Misalnya ada 200.000 rupiah. Nah, seperti ini. Ini untuk yang bunga ya. Misalnya bunga biaya bunga atau biar ada ke sini ya. Bunga yang masih harus dibayar 200.000 rupiah. Berarti di sini kita buat utang bunga atau bunga yang masih harus dibayar dari utang wesel, maksudnya bukan utang wesel ya, dari bunga tadi dari utang wesel. Saya buat ini ya, dari utang wesel ada 200.000 rupiah. Kreditnya apa? Berarti di sini kalau bunga yang masih harus dibayar itu kan hutang ya. Hutang ini berarti bertambah di sebelah mana? Di sebelah kredit, ya kan? Nah, ini bunga yang masih harus dibayar ini berarti sudah menjadi biaya bunga. Ya, biaya bunga sebesar berapa? Tadi sudah langsung kita hitung misalnya 200.000 rupiah. Oke, berarti di sini juga sama 200.000 rupiah. Oke. Ini kita geser sini. Nah, biar jelas ya seperti ini ya. Berarti di sini utang wesel sudah, utang usaha berarti nggak ada, karena utang usaha itu tidak ada bunganya, modal bukan, priva juga bukan, pendapatan usaha juga bukan, biaya listrik juga tidak. Nah, sekarang ada lagi, apa ini biaya gaji? Oke, biaya gaji ini harus kita sesuaikan, ya. Berarti misalnya ada gaji yang masih harus dibayar. Jadi dari saat perhitungan bunga. Nah, dari saat perhitungan gaji, sorry ya, sampai dibuat AJP, ya, misalnya ada gaji yang masih harus dibayar. Misalnya dari SDM, ini datanya dari SDM ya. Misalnya ada 500.000. Ini, misalnya ada 500.000 rupiah.
Nah, seperti ini ya. Berarti AJP-nya ini mudah-mudahan suara saya jelas ya. Oke, ini berarti di sini ada perusahaan sudah harus menanggung biaya gaji atau gaji ya, biaya gaji ya. Sebelum kita masuk sini, kita lihat di sini apa? Karena di sini kita menggunakan biaya gaji, berarti kita ikut saja. Ini English-nya tidak usah kita, karena kita pakai bahasa Indonesia gitu. Karena asumsi saya untuk yang ikut mata kuliah ini belum paham, jadi benar-benar mulai dari nol. Jadi saya anggap sama ya. Jadi biaya gaji pada hutang gaji atau kita pakai gaji yang masih harus dibayar. Ini sama dengan hutang gaji. Hutang bertambah di sebelah kredit, berarti kreditkan ini. Oke, gaji yang masih harus dibayar sebesar Rp500.000. Ini kreditnya sama dengan ini. Oke, inilah AJP dari yang di sini ya. AJP yang di Asia Dekorator. Jadi kalau untuk membuat adjustment jangan sampai cuma asal-asalan, tapi kita lihat neraca saldonya itu seperti apa. Ini kalau saya lihat di tugas akhir atau di skripsi itu selalu masalahnya ada di sini kalau untuk yang akuntansi di sini ya. Data AJP adalah sebagai berikut, cuman penyusutan saja, itu nggak boleh seperti itu. Karena real pada saat kita kerja, kita melihatnya bukan dari kasus yang sudah diketahui, tapi melihatnya dari neraca saldo yang sudah kita buat. Kan kita kalau kerja itu tergantung dari bagaimana kasus yang kita hadapin. Oh ternyata ini neraca saldonya loh. Berarti yang kita buat itu apa? Berarti ini adalah piutang usaha. Ya, misalnya karena di sini nol, berarti kita kan tidak bikin piutang usaha. Peralatan ini juga sama. Peralatan ini harus kita buat penyesuaian karena dia akan menyusut, jadi nilainya akan berkurang. Kendaraan juga sama, karena ini aktiva tetap ya, berarti nilai ekonomisnya semakin lama akan semakin berkurang, makanya kita harus susutkan. Perlengkapan, ya misalnya ada bolpen misalnya, kemudian ada pensil, alat tulis, ada kertas, itu mustahil kalau tidak dipakai, berarti ada biaya pemakaian perlengkapan. Kemudian utang WESO. Nah, utang WESO kita lihat apakah berbunga atau tidak. Kalau berbunga berarti ada bunga yang masih harus dibayar. Jadi biaya bunga itu kita masukkan di dalam periode yang sesuai dengan periode kita. Jadi kalau periode ini tahun 2020 berarti ada biaya bunga yang harus menjadi beban di periode 20. Nah, tahun 2021 beda lagi di situ, berarti sudah buka lagi untuk yang periode baru. Oke, utang usaha tidak. Nah, sekarang biaya gaji. Gaji ini pasti. Kenapa? Kecuali kalau perhitungannya langsung sampai tanggal 31 begitu dihitung langsung dibayar. Tapi itu mustahil. Kenapa? Karena biasanya untuk perusahaan yang besar itu kan dibutuhkan satu perhitungan gaji ya, yang tidak sedikit karyawannya. Kecuali kalau karyawannya cuma 2. Nah, itu mungkin begitu tanggal 31 ya, oh dia masuk, udah berarti di situ tidak ada yang namanya gaji yang menggantung. Tanggal 31 dihitung misalnya berakhir dari perhitungan gaji. Berarti kita tidak perlu buat AJP karena begitu dibuat timbul biaya langsung dibayar. Berarti biaya gaji pada kas langsung, jadi tidak ada yang namanya utang gaji. Tapi apabila perhitungan akhir pembayaran gaji itu bukan akhir bulan, bukan akhir tahun, berarti pasti ada gaji yang menggantung, Oke, inilah adjustment yang harus kita buat. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sehat-sehat selalu ya.